Lihat bagaimana cara bermain lini belakang kita dengan Justin Hubner. Ini luar biasa yang sulit untuk ditembus. Ya, anak bengal yang tampil baik. Namun yang lebih bagus adalah Jay Ises. Pemain Venezia, usia 23 tahun ini dingin bermain di belakang. Sangat tenang, visi bermainnya dia luar biasa. Memang dia berkelas. Pantas dia bermain di Venezia dan sekarang sudah di depan mata dia akan tampil bersama Venezia pada musim depan. Ya, itu di Serie A. Jadi kita bangga mendapatkan pemain grade A seperti dia karena Venezia itu kalau lolos, wah luar biasa. Ada di Serie A bertanding, akan bertemu dengan Inter, Milan, ya, Juventus, ya, Roma, Lazio. Ini bagus. Dan lihatlah cara dia bermain. Pemain-pemain Vietnam tidak mampu untuk bisa mengalahkan Jay Ises. Kita boleh tidak ada Jordi Amat, tidak ada Elkan, tapi kehadiran Jay itu sangat penting, sangat berpengaruh di belakang. Kita bisa lihat ya, setiap serangan selalu dipotong, diintercept dengan baik oleh Jay. Karena cara bermain dia itu enak, ya. Dia tidak banyak kasar bermain, ya. Itu bermain dengan ketenangan yang oke, ya. Menjadi seorang pemimpin di belakang. Ini yang kita perlu di belakang dengan adanya Jay. Kalau boleh dikatakan, saya memilih dia sebagai man of the match. Terlepas Egy yang membuat gol, tapi dialah pemain yang paling oke, ya. Bagaimana teman-teman? Apakah setuju dengan apa yang saya katakan ini? Dan dia banyak yang memuji Jay Ises ini, namun dia seorang yang rendah hati. Ya, ketika habis pertandingan dia itu mengatakan terima kasih banyak kepada seluruh penonton, ya, yang sudah mendukung, yang memberikan support terhadap tim nasional. Ya, saya merasakan ini, dia bilang itu, dan bagaimana dukungan Anda semua itu bisa membuahkan hasil dengan kita bisa meraih 3 poin, bisa mengalahkan Vietnam. Tanpa dukungan Anda semua ini kelihatan sangat sulit. Itu apa yang dikatakan oleh Jay Ises ini di akhir pertandingan ini sangat baik sekali. Debut manis dari Jay Ises menjadi viral sekarang ini teman-teman karena penampilannya yang sangat tenang di lini pertahanan Indonesia. Bahkan dia tidak melakukan satupun kesalahan di pertandingan yang sangat amat ketat lawan Vietnam yang bermain ekstra agresif. Bahkan beberapa kali body charge dari para pemain Vietnam tidak mempengaruhi permainan dari Jay Ises. Tadi pagi juga saya membaca teman-teman di internet ada beberapa media di negara Asia lainnya yang mulai membahas tentang performa dari Jay Ises. Ya tentu mereka juga kaget dengan penampilannya yang sangat tenang di lini pertahanan Indonesia dengan bisa memberikan begitu banyak umpan-umpan yang akurat dari lini pertahanan. Padahal kita tahu ini adalah untuk pertama kalinya Jay Ises bermain di level Asia. Nah, pemain-pemain seperti inilah yang memang dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Bukan karena dia bermain di Eropa dan menjadi pemain inti, enggak. Tapi pemain ini punya ketenangan. Kan berkali-kali saya katakan bahwa para pemain Indonesia harus bermain dengan tenang. Apalagi ketika bermain di kandang sendiri. Tapi Jay Ises kan tidak bekerja seorang diri ya. Dia juga mendapatkan bala bantuan dari Rizky Ridho dan juga dari Justin Hubner. Tapi koordinasinya tuh rapi yang dia lakukan. Nah ini artinya Jay Ises ini punya karakter leader, punya sifat leadership untuk bisa mengorganisasi permainan di lini pertahanan. Nah ini sangat penting, karena ketika ada pemain di lini pertahanan yang bisa mengatur organisasi permainan, tentu itu yang akan memudahkan para pemain lainnya untuk bisa bertahan. Jadi tidak akan ada kepanikan ketika para pemain tim lawan itu menyerang. Dan memang ini baru awal dari Jay Ises, kita nunggu ya nanti bagaimana dia akan bermain di Hanoi. Tapi ini adalah awal atau start yang sangat positif. Dan di luar dugaan saya. Ya faktor keberuntungan ada menurutku sih. Karena itu kan gol yang berasal dari lemparan ke dalam. Ada blunder lagi pemain Vietnam nomor 3 tuh. Asis ya? Van Minh Trong. Jadi clearance sama kontrolnya tanggung gitu kan. Antara kontrol dan clearance gak jelas malah jadi asis buat Egy kan. Ya enak betul lah ya. Cuma kan pertandingan sepak bola gak bisa mengharapin keberuntungan terus. Setiap pertandingan kan. Harus ada sebuah identitas, karakter, taktikal yang jelas gitu loh. Dan kemarin kan masih up and down gitu. Babak pertama drop, jelek sekali. Untung babak kedua berubah, dapat gol, agak mempengaruhi permainan gitu. Nah, disuguhi lapangan yang gila, amburadul. Gue nggak ngerti itu kayak ditempel-tempelin atau dia apa. Gue nggak habis paham. Kalau nggak salah, kalau seandainya itu dipakai untuk partai politik, harusnya sudah cukup waktu untuk membenahi gitu. Atau nggak ada duit, atau nggak ngerti, atau gue nggak ngerti lah. Tapi definitely lapangannya untuk gue sih, ya sorry, memalukan.
kalau nggak bisa membuat, ya nggak bisa menyediakan lapangan yang layak selevel FIFA, ya mending jangan main di GBK, sesimpel itu. Bayangin, bukan cuma PSSI tapi pemerintah dukung timnas Indonesia. Dan artinya yang saya sesalkan itu adalah pernyataan Sinteyong ke media. Tidak berani jamin 100% menang dari Vietnam. Back to back. Kan apa ya, ini buat saya semacam dua frekuensi yang berbeda antara PSSI dan Sinteyong. PSSI-nya tancap gas, gigi 5, ngebut gitu loh. Sinteyongnya ngambang-ngambang gitu. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Timnas Indonesia selangkah lagi di atas Malaysia pada ranking FIFA. Hasil positif ketika bersua Timnas Vietnam membuat posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA naik lagi. Bahkan, jika menang atas Vietnam pada pertemuan kedua, skuad Garuda bisa melewati posisi Timnas Malaysia. Timnas Indonesia berjumpa Vietnam pada matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis malam. Bermain di Stadion Gelora Bung Karno, skuad Garuda menang dengan skor 1-0. Kemenangan ini membawa Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup F, dengan 4 poin. Indonesia juga mendapat tambahan 15,37 poin di ranking FIFA dan kini berada di posisi ke-138 ranking FIFA dengan 1088,03 poin. Beda dengan Indonesia, Malaysia meraih hasil minor pada matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Harimau Malaya menelan kekalahan saat berjumpa Oman di Stadion Sultan Qobus. Bermain di kandang lawan, Malaysia kalah dengan skor 0-2 dari Oman. Dua gol yang bersarang di gawang Malaysia dicetak Isam Al-Sabi dan Muhsen Al-Ghassani. Malaysia tetap berada di puncak klasemen grup D walau kalah. Malaysia sudah punya 6 poin. Namun, posisi mereka di ranking FIFA bakal turun. Malaysia kini berada di posisi ke-132 pada ranking FIFA edisi Januari tahun 2024, dengan 1110,17. Nah, kekalahan dari Oman membuat Malaysia dikurangi 8,02 poin dan turun 2 peringkat. Malaysia kini memiliki 1103,90 poin dan berada di peringkat ke-134. Pada matchday keempat, Indonesia akan tandang ke markas Vietnam. Sementara, Malaysia akan menjamu Oman. Jika Indonesia menang, dan Malaysia menelan kekalahan dari Oman, Indonesia akan melewati poin dan posisi mereka di ranking FIFA. Jika Indonesia menang di kandang Vietnam, maka pasukan Sintayong akan mendapat tambahan 14,67 poin. Jadi, poin yang dikumpulkan bakal menjadi 1102,7. Sementara, jika kalah dari Oman, poin Malaysia akan dikurangi sebanyak 7,68. Jadi, total poin yang didapat Malaysia adalah 1096,22. Malaysia bakal turun peringkat lagi dan berada di bawah Timnas Indonesia. Wasit paling kontroversial saat Piala Asia 2023 pimpin laga Timnas Indonesia vs Vietnam. Jelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Vietnam di Hanoi pada kualifikasi Piala Dunia 2026, Konfederasi Sepak Bola Asia AFC menunjuk wasit Alireza Fagani memimpin laga yang digelar pada tanggal 26 Maret mendatang. Dilansir dari media Vietnam Tetao 247, wasit Alireza Fagani masuk daftar tim wasit yang akan diturunkan pada laga di Stadion Maidin, Hanoi. Wasit Alireza Fagani dikenal memiliki rekam jejak kontroversial ketika memimpin pertandingan. Terbaru, wasit asal Iran tersebut menjadi sorotan pada laga 16 besar Piala 2023. Dia memberikan sanksi kartu kuning kedua kepada pemain Irak, Ayman Hussein. Pada laga yang mempertemukan Irak melawan Yordania tersebut, Ayman Hussein mendapat ganjaran kartu kuning kedua setelah dirinya melakukan selebrasi menirukan gestur sedang makan usai mencetak gol dan membuat Irak unggul 2-1. Saat itu, wasit Alireza Fagan memutuskan untuk mengusir Hussein dari lapangan setelah memberikan kartu kuning kedua karena dianggap mengulur waktu. Pemain Irak tersebut dianggap melakukan selebrasi 2 kali, yaitu saat dirinya merayakan di luar garis lapangan bersama supporter yang kemudian disusul dengan selebrasi berpura-pura makan tersebut.
Dampak dari keluarnya Hussein membuat Irak harus bermain dengan 10 pemain dan akhir Yordania berhasil membalikkan keadaan menjadi 3-2 serta berhasil keluar sebagai pemenang. Media asal Vietnam, Tetao 247 juga memberitakan kabar penunjukan wasit Alireza tersebut dan dianggap seperti membawa keberuntungan bagi Vietnam, sebab skuad The Golden Star Warriors selalu mengakhiri semua laga dengan kemenangan saat dipimpin wasit tersebut. Selain harus berhati-hati dengan kinerja wasit Alireza, timnas Indonesia juga harus mewaspadai gempuran dari Vietnam yang mengusung misi balas dendam karena kalah 0-1 pada laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Kamis nanti. Timnas Indonesia juga tercatat sama sekali belum pernah raih kemenangan di markas Vietnam tersebut sejak 19 tahun silam. Timnas Indonesia terakhir kali menang di kandang Vietnam dengan skor telak 0-3 saat di fase grup Piala AFF 2004, tepatnya pada tanggal 11 Desember tahun 2004. 3 gol yang bersarang ke gawang Vietnam saat itu berhasil diciptakan Boas Salosa, Ilham Jayakesuma, dan Mauli Lesi. Media Vietnam puji setinggi langit aksi JIZS, ketenangan hingga kemampuan baca permainan. Aksi JIZS bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapat pujian setinggi langit dari media Vietnam, kualitasnya berada di level yang berbeda. Debut JIZS bersama timnas Indonesia mendapat pujian setinggi langit media Vietnam karena momen krusial yang bisa diatasi dengan tenang. Momen tersebut muncul di akhir pertandingan, saat Vietnam lewat Nguyen Van Toan melakukan serangan balik cepat memanfaatkan umpan lambung. JIZS muncul sebagai palang pintu terakhir skuad Garuda, di belakangnya ada Van Toan yang berlari cepat mencoba mencuri bola. Namun ketangkasan JIZS yang bermain di level Eropa mengubur asa Van Toan bisa merebut bola darinya, situasi pun bisa dikondisikan. Inilah yang membuat media Vietnam kagum, Znews.vn yang menyebut Izes sebagai bek modern di dunia sepak bola, pemain yang tak hanya tahu cara bertahan. Pada fase ini, Izes mempertahankan inisiatif dan menguasai ruang sepenuhnya. Van Toan berusaha menciptakan tekanan hingga membuat lawannya panik. Namun, Izes dengan tenang menangani langkah pertama dengan menyingkirkan striker lawan, tulis Znews.vn. Situasi juggling bola untuk mengalahkan Van Toan dilakukan dengan apik dan tegas oleh gelandang asal Indonesia tersebut. Biasanya, pada fase ini, bek cenderung memilih solusi aman dengan menempati ruang dan kemudian mengopernya kembali ke kiper, imbuh mereka. Kualitas Izes yang paling disorot Vnews.vn adalah ketenangannya, kemudian caranya membaca permainan juga sangat baik. Umpan-umpan koordinasi sepertiga lapangan yang kerap dilakukan Vietnam pun terpotong. Izes benar-benar jadi mimpi buruk The Golden Stars di laga ini. Kualitas paling kentara dari gaya bermain Izes terletak pada ketenangannya. Dalam fase bertahan, gelandang berusia 23 tahun ini selalu memilih solusi aman, terutama di babak pertama, tulis Znews.vn lagi. Izes adalah bek modern di dunia sepak bola, seseorang yang tidak hanya tahu cara bertahan. Sesekali pemain ini dengan percaya diri memegang bola dan mengangkatnya tinggi-tinggi untuk melancarkan serangan. Cara Izes bergerak juga berkontribusi dalam membuka ruang bagi satelit di sekitarnya, imbuh mereka.